Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam Pak Asep. Damang Pak Idris. Alhamdulillah Damang. Pak Eh, Asep, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Idris Damang. Pak Idris, dinten ayeuna teh abdi aya tugas. Ya ada tugas dari CGP untuk observasi mengenai kelas Bapak Idris. Bisa atau tidak saya ikut ke kelas untuk ikut observasi? Bisa banget Pak Asep, kemarin mau observasi kelas saya. Ya. Tapi sebelum kita masuk kelas Pak Idris, ada beberapa dulu pertanyaan yang ingin saya pertanyakan untuk Pak Idris. Oh iya. Yang berkaitan dengan pembelajaran nanti. Pak Idris ngajar bahasa Inggris kelas 7 Pak Asep. kelas 7 ya? Iya, kelas 7. Pak Idris, tujuan dari pembelajaran sekarang hari ini itu apa kira-kira untuk Hari ini teh tujuannya anak itu supaya dapat menanyakan, bertanya tentang kualitas benda, orang sama binatang. Kan kemarin pertemuan yang kemarin itu tentang pembahasan menuliskan dan bicara tentang kualitasnya. Nah, sekarang itu cara bertanyanya gitu Pak Asep. Jadi anak bisa, akhirnya tujuan utama itu bisa bertanya jawab tentang kualitas benda, orang dan binatang. Pak Idris, ini materi ini pertemuan berapa? Ini teh pertemuan keempat Pak Asep. Oh, berarti sebelumnya sudah dibahas ya materi-materinya? Sudah dari reading, dari listeningnya Pak Asep, dari writingnya. Iya. Pak Idris, selanjutnya pengembangan yang ingin dicapai Pak Idris untuk siswa dalam melihat tujuan pembelajaran tadi yang diungkapkan Pak Idris, Ya. apa itu Pak Idris? Pengembangan yang ingin saya capai Pak Asep dalam pembelajaran hari ini, tentunya kan yang terpenting itu dalam proses pembelajaran Pak Asep ya, anak-anak bisa bekerja sama, saling sharing di kelompoknya. Nanti kan ada kelompok Pak Asep, kelompoknya itu sesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Saya di sini metode diferensiasinya dipakai dalam kelompok. Jadi kelompok itu ada yang pintar, ada juga yang kelas kurang rajin. Nanti saya supaya lebih fokus membimbing yang kelompok kecil gitu. Iya. Konsepnya. Kemudian selain diferensiasi dari anak-anak tersebut, yang pengembangan juga saya itu tentang emosional Iya. itu Pak Asep. Itu dari data rasa pedulinya nanti akan dikembangkan di pembelajaran tersebut Pak Asep. Itu sementara Pak Asep gimana? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Pak Idris ungkapkan tadi dengan pengembangan yang tadi dibicarakan, kira-kira strategi yang akan dipersiapkan Pak Idris itu apa? Ya, pertama saya akan mengulang dulu pelajaran yang kemarin Pak Asep tentang bagaimana membuat atau memberi kualitas ke orang, benda dan yang sudah dipelajari. Nah, kemudian baru ke materi dengan menunjukkan cara bertanya itu bagaimana Pak Asep, menunjukkan cara bertanya gimana setelah penjelasan. Kalau memungkinkan saya mau pakai interaktif Pak Asep, tapi kalau tidak ada ya paling berupa not yang dibagikan ke siswa Pak Asep. Nah, setelah penjelasan di sanalah akan dibuat kelompoknya Pak Asep. Mereka akan mengerjakan tulisan rumpang yang ada dalam catatan, bagaimana cara bertanya, bagaimana juga cara menjawab yang sudah dijelaskan kemarin. Setelah selesai itu ada penilaian selanjutnya tentang berbicaranya Pak Asep. Jadi sekarang praktek speakingnya bertanya dan menjawab tentang kualitas benda orang dan Ya. itu strategi. Jadi meninjau cara bertanya dan menjawab siswa terhadap materi mengenai pembelajaran anak berdasarkan tentang kualitas benda-benda. Ya, itu benda orang sama binatang. Iya. Pak Idris, menurut Pak Idris ini di bagian-bagian perlu diketahui ada mungkin Pak Idris juga telah tahu tentang kesadaran diri yang atau
pendidikan berdiferensiasi, bagian-bagian yang ada di sana kira-kira yang tadi dibagikan diucapkan sama Pak Idris itu di bagian mana Pak Idris? Kalau di rasa peduli teman itu dari kesadaran diri Pak Asep ya, pengenalan diri ya. Saudara berdiri. Nah itu dari absen, saya kan absen nanti kalau yang sakit diajak untuk dibawakan gitu. Bawakan, itu masuk ke KSE ya. Iya. Kemudian diferensiasi yang pertama itu diferensiasi proses kelompok. Ya rencana Pak Asep ya diferensiasi konten juga isi di dalam bukannya produk Pak Asep. Diferensiasi Iya, produk itu hasil berarti ya, hasil dari siswa. Mungkin itu aja Pak Idris. Oh iya, Pak Asep. Untuk percakapan observasi kelas dari saya, mungkin nanti setelah saya masuk ke kelas ada lagi beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Idris. Siap, Pak Asep. Terima kasih Pak Idris. Mari ke kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello students. Hi. How's life? Ini berterima kasih kepada tangan kalian yang masih menemani hari ini. Berterima kasih kepada kaki kalian. Berterima kasih kepada semua anggota tubuh kalian. Tarik napas kembali. Rasakan napas itu masuk ke diri kalian, tahan, lepaskan pelan-pelan. Tarik napas lagi. Rasakan juga perut mengembang. Tahan, lepaskan lagi. Konsentrasi belajar. Lupakan semua masalah. Lupakan semua masalah. Mari kita fokus belajar. Silakan buka pelan-pelan. Hey. We have learned how to give the exit, the qualities of people, things, and animals. What is people in Indonesia? Things. We will learn how to ask, yeah? How to ask. What is it called in Indonesia? Ask, meminta atau bertanya. Kemarin kalian memberikan kualitas, sekarang cara bertanyanya, ya. Sekarang cara bertanya. Jadi setelah pembelajaran ini, kalian bisa bertanya jawab. Bagaimana menanyakan kualitas, juga menjawab, memberikan kualitas. Oke, kita mulai. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menanyakan how to ask qualities in English, ya. Jadi setelah pembelajaran selesai, kalian bisa mempraktekkan cara bertanya dan menjawab tentang kualitas apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok ya? Ya, silakan. Silakan berkelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sana, di 3, ini 4 berarti ya. 4, 5, 6, 7 ya. Siapa yang lupa kelompoknya? Terima kasih. Ayo cepat.
Action. Ini Bapak akan membagikan kepada kalian semua ya bentuk-bentuk pertanyaan how to ask qualities in English. Kalian pelajari dulu, diskusikan. Pelajari dan diskusikan. Kemudian sharing juga ke teman cara membacanya. Nanti kalau ada yang tidak bisa caranya, kalian lakukan mana? Ya, oke. Jadi sekarang belajar antar kalian dulu. Oke, antar kalian dulu. Silakan satu-satu. Silakan pelajari dan diskusikan. Off dulu. Oke, sekarang setelah kita bahas, kita diskusikan tentang materi sekarang ya, bahas qualities, people, things, and animal. Nah, karena tujuan pembelajaran kalian bisa bertanya jawab, ya, sekarang dipraktekkan ke depan. Jadi silakan kalian pilih satu benda atau satu orang, kemudian diskusikan dengan teman bagaimana cara bertanya. Contoh, for example, what's your name? Nabila yang jadi subjek adalah Nabila. Misalkan your name, Ajar, your name. Ajar sama Iqbal akan mengambil subjek Nabila. Nanti Ajar bertanya, how? Ya, what is Nabila like? And his friend will answer, menjawab tentang kualitas Nabila. For example, oh, Nabila is beautiful. She's pretty, she's smart. Gitu ya. Silakan kalian pilih dulu subjeknya untuk dipraktekkan di depan. Untuk prakteknya, Bapak lupa nih. Untuk prakteknya kalian boleh di depan di sini. Ya, Bapak, saya mah malu. Mau nanti aja lewat video di rumah silakan. Ya. Atau Pak, saya mah sok biasa TikTok. Mau ini aja nanti di TikTok kirim linknya ke Bapak silakan. Ya, tapi sekarang persiapkan dulu subjek yang digunakan untuk bercakap. Siap ya? Ini kan satu kelompok, ada yang 4 orang, berarti 3 temannya siapa yang mau dipilih. Bapak nggak akan tunjuk, tapi pilihan kalian sendiri. Kalau 3 orang ya bertiga muter, ya. Kalau 3 orang boleh juga bertiga. Silakan pilih teman dulu, kemudian pilih saya. Mana? Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam Pak. Setelah kemarin waktu saya masih di kelas Pak Idris, sekarang saya akan bertanya mengenai pasca dari kegiatan Pak Idris kemarin mengajar. Menurut Pak Idris pendapat Pak Idris setelah menyajikan pelajaran ini, perasaan Pak Idris bagaimana? Perasaannya ada yang memuaskannya Pak, kemudian ada juga tegang juga sih kan Bapak masuk di kelas saya. Tapi secara keseluruhan saya puas terhadap pembelajaran karena anak-anak bisa apa yang saya mau tentang pembelajaran ini, apa yang anak-anak harus kuasai itu tersampaikan gitu. Jadi anak-anak bisa berarti proses pembelajaran menurut Pak Idris memang sudah sesuai dengan yang direncanakan sama Pak Idris? Kemarin kan kita bicara Pak ya, sebelum pembelajaran kita bicara pra ya. Iya, pra. Jadi itu kan saya kan rencananya mau fokus Ya. tapi karena keadaan tertentu saya nggak pakai, ya itu yang tidak sesuai direncanakan sesuai dengan RPP-nya Pak. Bisa disebutkan nggak Pak hal-hal yang memuaskan Bapak dalam proses pembelajaran waktu itu? Dari keaktifan siswa ketika berdiskusi di kelompok, aktif, saling tanya jawab, berdiskusi. Jadi dari
sosial emosional ketika pembelajaran itu yang saya lihat adalah itu terlaksana benar di anak-anak, dari mereka mengambil keputusan atas kerja kelompok, kemudian kesadaran sosialnya, saling membantunya, itu yang diharapkan kan. Kemudian dari yang diferensiasi juga Pak, mereka kan itu saya itu buat kelompok itu seperti yang saya bicarakan kemarin, disesuaikan dengan kemampuannya dari kelompok besar dan kelompok kecil. Dan saya untuk kelompok besar tidak masalah, untuk kelompok kecil saya sering ini dan saya puas gitu. Untuk kelompok yang kecil ini bisa saya bimbing, bisa saya ini lebih instan daripada yang kelompok yang kemampuannya lebih gitu. Tapi Itu yang memuaskan saya. tujuan pembelajaran bisa tercapai Pak? Tujuan pembelajarannya bisa tercapai, itu lebih memuaskan. Jadi kan kemarin tujuan pembelajaran itu agar anak bisa bertanya jawab ya tentang kualitas orang,